Halo semua, pernah dengar buku yang judulnya The Culture Map? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas buku super relevan ini, apalagi buat kita yang kerja di era global kayak sekarang. Coba deh bayangin, kamu lagi meeting sama tim dari negara yang beda, terus kamu kasih ide. Kok responsnya dingin banget? Atau mungkin sebaliknya, kamu dikasih kritik, tapi kok rasanya nusuk banget ya, blak-blakan gitu. Pernah ngalamin? Nah, kalau kamu pernah ngerasain itu, tenang aja. Kamu nggak sendirian kok. Kebingungan atau salah paham kayak gitu tuh wajar banget. Kenapa? Simpel aja. Karena peta budaya di kepala kita tuh beda-beda. Apa yang dianggap sopan di sini bisa jadi dianggap aneh di negara lain. Tapi tenang, ada solusinya. Ada semacam peta buat ngebantu kita navigasi semua perbedaan ini. Judulnya The Culture Map, karangan Erin Meyer. Buku ini tuh ibaratnya cheat sheet buat kita, biar bisa ngertiin dan nerjemahin kode-kode budaya yang seringkali nggak kelihatan. Keren banget kan? Oke, kita mulai ya. Kita masuk ke area pertama yang paling sering bikin salah paham. Cara kita ngomong atau berkomunikasi. Jadi, menurut Erin Meyer, cara komunikasi itu ada di sebuah spektrum antara high context dan low context. Gampangnya gini, di budaya high context, orang ngomongnya tuh implisit, banyak basa-basinya. Kamu harus pinter-pinter baca yang tersirat. Nah, kebalikannya, di budaya low context, komunikasi itu super eksplisit, to the point. Apa yang diomongin, ya itu artinya, nggak ada yang disembunyinya. Biar makin jelas nih contoh negaranya. Jepang dan, negara kita sendiri, Indonesia, itu termasuk high context. Kita kan suka ngobrol muter-muter dulu ya. Sementara itu, Amerika Serikat sama Jerman, mereka tuh low context banget, maunya langsung ke inti masalah. So, tips pentingnya nih, kalau kamu kerja sama orang dari kultur high context, jangan cuma dengerin omongannya doang. Perhatiin banget body language dan nada suaranya. Seringkali pesan yang sebenarnya tuh ada di situ, tersembunyi di antara kata-kata. Oke, sekarang kita geser ke topik yang sering bikin baper, cara ngasih kritik atau feedback. Wah, ini bisa jadi sumber drama kalau kita nggak ngerti petanya ya. Di sini juga ada dua kutub, direct feedback lawan indirect feedback. Di budaya yang direct, kritik itu blak-blakan, jujur, dan dianggap sebagai sesuatu yang bagus buat berkembang. Mereka bisa misahin antara kritik kerjaan sama urusan personal. Nah, sebaliknya, di budaya indirect, harmoni itu nomor satu. Jadi kritik disampaikannya super halus, dibungkus rapi biar nggak ada yang tersinggung. Contohnya lagi nih, negara kayak Belanda dan Jerman itu juaranya direct feedback. Sementara Jepang dan lagi-lagi Indonesia, kita cenderung lebih milih cara-cara yang halus buat jaga perasaan orang lain dan keharmonisan tim. Jadi gimana cara mainnya? Simple, kalau kamu ngasih feedback ke kolega dari Jerman, ya udah, to the point aja. Mereka justru suka dan menghargai itu. Tapi, kalau sama kolega dari Jepang, coba deh pakai teknik sandwich. Puji dulu, baru kasih kritik yang udah diperhalus, terus tutup lagi pakai pujian. Aman. Oke, dari cara kita ngomong, sekarang kita pindah ke cara kita kerja bareng. Spesifiknya soal struktur tim, kepemimpinan, dan yang paling penting, gimana rasa percaya itu dibangun di tempat kerja. Soal kepemimpinan, ada dua model utama. Pertama, egalitarian. Ini tuh yang strukturnya datar, bos posisinya lebih kayak fasilitator, dan idenya semua orang tuh setara. Kebalikannya, ada model hierarchical. Di sini, ada rantai komando yang jelas banget. Bos ya bener-bener direktur yang ngasih arahan dari atas. Contohnya negara kayak Swedia dan Belanda itu budayanya egaliter banget. Semua orang bebas ngasih pendapat ke bos. Beda cerita sama di Jepang dan Tiongkok. Di sana hierarki itu penting banget dan sangat dihormati. Keputusan biasanya datang dari pucuk pimpinan. Nah, lanjut soal kepercayaan. Ini seru nih. Ada yang namanya task-based trust atau kepercayaan dari kepala. Di budaya kayak Amerika atau Jerman, kepercayaan itu dibangun dari performa. Pokoknya selama kerjaan kamu beres, kamu bisa diandelin dan kompeten, orang bakal percaya sama kamu. Sesimpel itu. Terus ada lawannya, relationship-based trust atau kepercayaan dari hati. Di negara kayak Brazil atau Tiongkok, kepercayaan itu tumbuh dari hubungan personal. Jadi bukan cuma soal kerjaanmu bagus, tapi lebih ke aku kenal kamu secara pribadi. Mereka perlu tahu siapa kamu sebagai manusia, bukan cuma sebagai rekan kerja. Tipsnya gimana? Gampang. Kalau kamu ada di lingkungan test-based, ya tunjukin aja skill dan profesionalisme kamu.
Itu udah cukup buat bangun kepercayaan. Tapi kalau di lingkungan relationship based, kamu harus investasi waktu lebih. Ajak makan siang bareng, ngopi-ngopi, ngobrolin hal di luar kerjaan. Bangun koneksi personal dulu. Oke, setelah kita ngobrolin semua skala ini, sekarang waktunya buat ngacak sedikit. Ini nih bagian yang paling penting, yaitu tentang diri kita sendiri. Coba deh pikirin, peta budaya kamu sendiri tuh kayak gimana. Di skala komunikasi kamu lebih ke high context atau low context. Waktu ngasih kritik, kamu orangnya direct atau indirect. Ngerti posisi kita ada di mana itu langkah pertama yang krusial banget. Dan yang paling penting buat diingat, ini semua tuh bukan soal mana yang benar, mana yang salah. Nggak ada budaya yang lebih baik dari yang lain. Intinya adalah gimana kita bisa jadi penerjemah budaya yang lebih jago. Biar kita lebih fleksibel, lebih ngerti, dan ujung-ujungnya bisa kerja bareng dengan lebih asik dan efektif. Gitu.